Yap, Ole Romani memainkan peran krusial di saat kesulitan pattern 3+2 timnas Indonesia. Di atas kertas, Australia gunakan pola 1-3-4-3, sedangkan Indonesia gunakan pola 1-3-4-1-2. Saat tanpa bola, Australia gunakan shape 5-4-1. Australia coba mengisolasi Tom Hai dan Nathan Choaon. Lalu perlahan-lahan 3 pemain di depan menekan 3 pemain belakang timnas Indonesia untuk mundur. Sehingga pattern build up 3+2 Indonesia mengalami kesulitan dan melakukan back pass. Lalu, untuk membantu sirkulasi bola menuju ke depan, Ole Romani kerap drop untuk memunculkan opsi passing baru, serta berhasil menarik Geria, salah seorang bek Australia, keluar dari posisinya dan Indonesia mendapatkan space. Ini klip Indonesia saat menguasai bola. Strukturnya 3-2-5, 3 back, Hilgers, Itjes, dan Verdong. 2 pemain tengah, ada Tom Hai dan Nathan Choaon. Wingback kanan dan wingback kiri akan naik tinggi membantu 3 pemain depan Indonesia yang ditempati Marcelino, Ole Romani, dan Rafael Strike. Saat tanpa bola, Australia gunakan shape 5-4-1, compact. Oleh karena itu, Indonesia dipaksa main lewat samping. Ini proses build up Indonesia dari bawah. Pelan-pelan Australia kembali melakukan penekanan. Fokus ke posisi 3 pemain Australia di depan. Mereka tegas, defensifnya mengarah ke Hilgers, Itjes, dan Verdong. Di sektor tengah diisi Tom Hai dan Nathan. Terus-terusan diawasi oleh Irvine dan O'Neal. Gerakan pemain Australia kembali memaksa Indonesia main ke samping karena di tengah tidak ada opsi passing. Di beberapa momen, Jai Itjes ikut membantu Tom Hai dan Nathan dalam membantu build up. Namun, kembali 3 pemain di depan Australia yang diisi oleh Boyle, Taggart, dan Pelupeli sangat amat disiplin menutup jalur passing menuju ke sektor tengah Indonesia. Lagi, Indonesia dipaksa bermain dari samping. Supporting build up dari pemain Indonesia menjadi salah satu masalah. Ini struktur build up 3+2 Indonesia. Pemain Australia pelan-pelan terus naik menekan pemain Indonesia dan membuat Indonesia harus mundur lagi memainkan bola karena tidak ada pemain lain yang memunculkan opsi passing. Direpetisi build up oleh Indonesia. Indonesia coba lakukan invite pressing, menarik pemain Australia untuk naik agar struktur pertahanan Australia lebih terbuka, serta menunggu supporting dari pemain Indonesia yang lain. Yap, Ole Romani memainkan peran krusial di saat kesulitan pattern 3+2 timnas Indonesia. Ia turun sehingga memunculkan opsi passing baru dan berhasil mengikat Geria untuk keluar dari posisinya. Akibat itu memunculkan ruang di belakangnya Geria dan itu berhasil dimanfaatkan Rafael Strike dan penalti didapat timnas Indonesia. Tapi sayangnya tidak prima tendangan penalti Kevin Dix. Template serangan seperti sebelumnya kembali dilakukan Indonesia, tapi itu baru bisa terjadi lagi di akhir-akhir babak pertama. Tom Hai dan Nathan terus diganggu. Marcelino akhirnya drop untuk menjemput bola. Di pertandingan ini, Marcelino awalnya lebih banyak dekat di back lawan dan membuat permainannya tidak begitu efektif. Marcelino berhasil menarik struktur 5-4-1 Australia untuk terbuka. Ole Romani memanfaatkan space bocor di posisinya Geria, persis seperti skenario penalti yang didapat timnas. Namun arah passing di momen ini tidak begitu prima. Plan selanjutnya dilakukan timnas untuk membongkar struktur 5-4-1 Australia, yaitu melakukan permainan switch play yang menjadi kendala timnas. Lagi dan lagi supporting yang minimalis. Di sini terjadi 3 versus 2. Ole Romani dan Dan James kalah orang melawan pemain Australia karena situasi tidak memungkinkan, harus melakukan back pass, membuat rapi lagi pertahanan Australia. Coba permainan switch play dimainkan Indonesia lagi, memindahkan bola ke sektor kanan. Kendala serupa terjadi, andai bola ini didapat Kevin Dix, Dix kurang supporting, dan itu akan kembali menyulitkan pemain Indonesia. Di sisi lain, saat build up dilakukan Australia, Indonesia melakukan yang namanya man-to-man marking, menjaga satu persatu pemain Australia yang ada di atas lapangan. Dalam menginisiasi serangan dikala Irvine dan O'Neal di sektor tengah dijaga oleh Tom Hai dan Nathan, Australia sering mengarahkan bola di koridor half space sebelah kanan yang diisi oleh Boyle yang rajin turun ke bawah. Hal tersebut awalnya dengan baik dibaca pemain Indonesia, yaitu Verdong. Namun perlahan-lahan man-to-man Indonesia kendur akan memunculkan space bagi pemain Australia. Lalu kenapa garis pertahanan Indonesia tinggi? Karena Indonesia memainkan man-to-man, jadi resikonya garis pertahanan pun akan terikut naik akibat gerakan pemain lawan.
Ini proses build up dari Australia. Dari posisi Geria, bola diarahkan ke Boyle di koridor half space sebelah kanan, dikala Irvine dan O'Neal dijepit. Cara seperti ini akan berkali-kali mereka ulangi. Indonesia melakukan man-to-man marking. Awalnya penjagaannya ke masing-masing pemain Australia sangat prima. Lalu Perdong posisinya terlihat terangkat sudah jauh meninggalkan areanya karena tugasnya mengganggu setiap pemain Australia yang bergerak di koridor half space tersebut. Australia dapat momen menciptakan gol pertama lewat situasi penalti setelah Nathan Chow-on menjatuhkan pemain Australia yang berawal dari situasi corner kick. Sekali lagi, duet Tom Hai dan Nathan Chow-on di sektor tengah tidak adekuat untuk meredam duel pemain Australia. Setelah gol tersebut direpetisi kembali cara build up yang sebelumnya dilakukan pemain Australia. Di klip ini man-to-man marking dilakukan pemain timnas mulai renggang. Contoh Tom Hai ke Irvine dan Perdong ke Boyle. Boyle dapat bola, berikan bola tersebut ke tengah, Perdong gagal. Ganggu seperti klip-klip sebelumnya. Perebutan bola terjadi, bola tidak prima dikonsolidasi Tom Hai. Garis pertahanan Indonesia sudah tinggi karena hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemain Australia untuk menciptakan sebuah gol. Dengan cara yang sama dilakukan Australia, memanfaatkan koridor di posisinya Perdong. Boyle melakukan rotasi dengan Pelufilai, mengangkat Perdong keluar dari posisinya sehingga akan muncul ruang di irisan posisinya Kelvin Perdong. Kombinasi dilakukan. Pelufilai yang sudah bebas tidak prima secara body shape menerima bola, direbut Tom Hai. Secara fisik, bola yang dikuasai Tom Hai direcovery lagi oleh pemain Australia. Yang secara poinnya Tom Hai tidak adekuat juga melakukan duel fisik sama seperti Nathan yang akhirnya memunculkan auto position Tom Hai dan Nathan. Pelufilai langsung berhadapan dengan 5 back timnas yang membuat Jai Itzes harus menutup Pelu, mengakibatkan memunculkan ruang. Selanjutnya di lini pertahanan timnas Indonesia terciptalah sebuah gol lewat Irvine. Setelah tertinggal 2-0, Indonesia tetap mempertahankan struktur build up 3+2. Yang membedakan itu, Ole Romani lebih proaktif untuk turun memunculkan opsi passing baru. Marcelino Ferdinand cenderung tidak efektif karena posisinya hanya statis di sektor depan. Untuk membantu extra effort dari Ole Romani, akhirnya Marcelino Ferdinand lebih fluen untuk bantu opsi passing bagi struktur 3+2 dari timnas Indonesia dengan turun seperti cara Ole Romani. Yang menjadi persoalan selanjutnya, supporting yang minimalis untuk bisa menciptakan unggul orang ataupun sama orang di zona-zona tertentu. Di sini Marcelino dan Dan James melawan 3 pemain lawan. Karena kalah orang, opsi yang realistis memberikan passing lagi ke belakang. Di babak kedua dimasukkan Eliano Renders memberikan warna baru. Gerakan Eliano berhasil membantu struktur build up Indonesia untuk memiliki opsi passing baru. Di sini Eliano lakukan gerakan diagonal run mencecar posisi Geria lagi di sektor kanan Australia dan dikonfirmasi oleh Patrick Kluivert bahwa sisi kanan Australia menjadi titik tumpuan timnas. Kembali Indonesia memanfaatkan serangan lagi lewat gerakan Ole Romani di koridornya Geria. Organisasi yang rapi dari Australia mematahkan upaya pemain timnas Indonesia. Dan tetap secara konsisten serangan dari sebelah kanan Australia menjadi titik tumpuan Indonesia. Eliano mendapatkan sebuah kesempatan. Setelah beragam upaya, Indonesia kebobolan lagi lewat 2 situasi set piece alias corner kick dengan rutin corner yang sama dimainkan oleh Australia yang secara poin gagalnya man-to-man marking yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Pertama Sandy Walsh gagal dan yang kedua Tom Hai gagal membendung Irvine. Sedangkan ini satu gol timnas Indonesia berasal dari posisi underlap Kevin Dix yang kemudian berhasil menarik satu pemain Australia untuk keluar dari areanya. Sehingga struktur pertahanan Australia lebih longgar karena bukan 5 pemain lagi yang tercipta tapi 4 pemain tersisa di belakang. Dan ya, gol didapat oleh Romani kembali di sisi Geria, titik yang sejak lama dimanfaatkan oleh pemain timnas Indonesia. Gimana menurut kawan?